Salam Pancasila. Banyak orang berbicara tentang Pancasila. Bicaranya tentang teori, padahal Pancasila itu sebenarnya adalah praktek hidup. Cara hidup kita di rumah Indonesia. Cara hidup kita di bumi. Nah, saya sama Mas Tafsir sama Mas Eko hari ini akan menunjukkan bagaimana praktek nilai-nilai Pancasila. Kebetulan mereka habis Jumatan, kita akan praktekkan nilai-nilai Pancasila. Ikuti kami terus. Nah, sahabat Rumah Pancasila, ini kita akan menuju berputar-putar di jalan raya untuk mencari siapa yang kira-kira nanti diperlihatkan oleh Tuhan kepada kami untuk kami serahkan masing-masing satu amplop isinya Rp50.000. Jadi kalau saya pribadi ya, tiap saya puasa satu hari, tidak puasa satu hari, puasa lagi. Nah, setiap puasa itu rasa syukur saya karena diberikan hidup dan kenikmatan di dunia itu, maka satu hari uang yang biasanya saya gunakan buat makan itu saya amplopi, terus biasanya lebih banyak saya sendiri, tidak pernah diliput. Ini saya hanya ingin memberikan contoh, bukan sombong ya, tetapi ingin memberikan contoh. Praktek sila pertama kita bersyukur pada Tuhan, maka saya berpuasa untuk merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa apa-apa lagi. Dan kemudian uang yang biasanya saya pakai makan itu saya amplopi, biasanya saya jalan keliling di kota Semarang atau pas berada di kota mana, nanti setiap ketemu orang saya berikan. Jadi rata-rata makannya saya sehari sekitar 150 sampai 200 ribu. Saya biasanya bawa duitnya, saya bagikan. Nah, ini kebetulan Mas Tafsir, Mas Eko juga habis Jumatan, pas sila pertamanya terpenuhi, sila keduanya kemanusiaan pun terpenuhi. Karena apa? Tuhan itu kan menciptakan manusia beda-beda. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin sekali. Nah, cara memanusiakan manusia itu dengan cara kita yang kaya ini bisa berbagi rezeki dengan mereka. Nah, berbagi bukan hanya uang dan rezeki, makan minum loh. Berbagi juga bisa senyuman, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa kebersamaan. Jadi kita bisa mencari orang-orang yang butuh hiburan, kita hibur, itu juga cara berbagi. Jadi bukan hanya melalui uang dan materi. Dan kami di Rumah Pancasila sering sekali melakukan itu, memberikan hiburan, datang bermain, datang tersenyum dengan mereka, tertawa. Nah, itu salah satu cara berbagi. Ini juga memenuhi ketentuan daripada sila kelima tentang rasa empati, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Empati kita, keadilan imperatif. Jadi ada orang-orang yang susah yang kita bantu, itu termasuk perwujudan daripada sila kelima Pancasila. Ini juga merupakan perwujudan daripada sila ketiga Pancasila tentang cara berbangsa. Cara berbangsa itu kita memahami banyak orang yang ternyata masih susah, masih butuh hiburan, masih butuh kebersamaan kita, masih butuh kehadiran kita untuk apapun. Ini juga caranya kita mempersatukan bangsa Indonesia, mensetarakan sehingga kita berada dalam satu kesatuan. Cara berbagi seperti ini juga adalah sila keempat. Jadi para pemimpin bangsa itu bukan hanya bekerja mencari uang, tapi harusnya mereka bekerja untuk menjadi teladan kebaikan, melayani rakyat di seluruh Indonesia. Ikuti perjalanan kami di dalam berbagi. Bu, jenengan jualan korannya dari pagi? Enggak, jam Siang? 10. Oh, kerjanya apa? Ya untuk jual koran. Jualan koran. Untuk anak saya sekolah. Hasilnya berapa sebulan? Ya enggak tentu. Ini enggak tentu ya? Orang habis itu sih. Oh, ini tak kasih ya? Ya makasih tuh. Buat beli. Bayar sekolah. Nah, sun ya, Pak. Pak, koi kerjanya apa? Mulung. Main di? Main ini sadar jalan, Pak. Oh, turun yang dalan. Gue bojo anak ora? Ada tapi ke kampung, Pak. Kampungnya di? Ambarawa. Ambarawa ya? Oh iya.
Sakeing go tumbas beras. Ini juga dapat. Ya. Nah, sahabat Rumah Pancasila, itu tadi hanya sekelumit kecil contoh praktek tentang nilai-nilai Pancasila. Karena dia adalah praktek hidup kita di dalam seluruh ruang Indonesia. Yang cukup dikritik oleh kami di Rumah Pancasila adalah perintah daripada konstitusi adalah pemerintah negara diberikan kewajiban untuk merawat dan melayani fakir miskin dan anak-anak terlantar dan orang-orang terlantar. Itu utamanya berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang lucunya, Presiden dan Erick Thohir akan memberikan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan kepada 13,8 juta. Tetapi 13,8 juta warga negara Indonesia itu adalah mereka yang sudah kerja, yang pegawai swasta, yang gajinya di bawah 5 juta. Itu salah, keliru besar. Harusnya diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar. Cara carinya gimana? Gampang. Kita punya RT paling bawah. Suruh RT data, terpenuhilah seluruhnya. Bukan diberikan kepada orang yang sudah punya penghasilan. Itulah cara praktek nilai Pancasila. Bagaimana orang akan menjadi sama rata? Kalau ternyata yang miskin, yang terlantar justru tidak pernah dihidupi oleh negara. Kewajiban, ingat, kewajiban konstitusi. Salam Pancasila, salam gotong royong, selalu kita hadir untuk berbagi di Rumah Indonesia. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka.